Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 269, Real Estate keluarga Tian sedikit pun tidak berharga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut manajer itu, Jacob Tian dan yang lainnya terkejut seketika. Tamu VIP. Dia. Nana Wu seketika tertawa. Hei, kalian pasti telah salah mengenali orang, ini bukan tamu VIP bos kalian, dia hanyalah seorang tuan muda gagal, yang datang untuk meminta makanan gratis kami. Ekspresi manajer itu tampak dingin. Seketika ia merasa konyol, melihat beberapa orang di dalam ruangan itu. Sekelompok orang ini, bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang duduk di satu meja dengan orang-orang besar. Ini adalah tamu VIP yang diperintah secara khusus oleh CEO He, untuk dilayani dengan baik. Ada apa dengan orang-orang bodoh ini? Mengapa mereka bisa masuk? Apakah mereka tidak tahu malu? Melihat orang-orang ini telah menyinggung tamu VIP mereka. Manajer juga tidak lagi bersikap sopan. 20 lebih petugas keamanan yang membawa tongkat listrik itu segera berjalan masuk ke dalam ruangan, dan berdiri di belakang orang-orang ini. Dengan menekan sebuah tombol, tongkat listrik berderak, sangat menyeramkan. Raut wajah Jacob Tian sedikit panik, ia mengerutkan kening sambil berkata, "Ada apa dengan kalian? Aku adalah Jacob Tian, tuan muda Real Estate keluarga Tian, bukankah ayahku baru saja menghubungimu?" Manajer itu mendengus dingin. Real Estate keluarga Tian sedikit pun tidak berharga. Berani menyinggung tamu VIP CEO kami, jika kamu tidak memberi sebuah penjelasan, jangan harap kalian akan keluar dari sini dalam keadaan baik. Para bawahan Sebastian He bukanlah orang biasa. Sebagian besar petugas keamanan ini adalah pensiunan dari militer. Mereka sangat kuat, bukan masalah bagi mereka untuk melawan anak muda kaya seperti mereka. Mereka pasti kalah jika melawan para petugas keamanan ini. Yang terpenting adalah mereka sama sekali tidak peduli dengan identitasmu, baik itu Real Estate keluarga Tian, semuanya mereka abaikan. Raut wajah Jacob Tian sedikit tidak enak dipandang. "Bos, kalian benar-benar salah mengenali orang. Dia pasti bukan tamu VIP yang kamu maksud, dia hanyalah orang biasa." Begitu kata-kata itu keluar, seorang petugas keamanan langsung menyentrumnya dengan tongkat listrik. Zizizi. Suara sentrum. Dalam sekejap, tubuh Jacob Tian mengejang, memutar bola mata putihnya, kemudian ia terjatuh dengan keras ke atas meja, menghancurkan beberapa mangkuk dan piring. "Jika kamu berani berbicara tidak sopan lagi, maka akibatnya akan lebih buruk dari ini." Melihat Jacob Tian disentrum oleh petugas keamanan dengan tongkat listrik, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Orang-orang di Real Estate keluarga He benar-benar luar biasa, bahkan seorang manajer saja berani mengabaikan tuan muda Tian. Semua orang memandang Thomas Kin, dan menyadari ekspresi Thomas Kin saat ini sangat tenang, tidak ada kepanikan sama sekali. Melihat Jacob Tian yang masih gemetar dan belum sepenuhnya sadar kembali, Thomas Kin berkata, "Aku memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujudlah 3 kali kepadaku, maka aku akan melepaskanmu. Kedua, jika kamu menghabiskan semua anggur di atas meja ini, maka kamu boleh pergi dari sini." Ini adalah sesuatu yang baru saja dikatakan Jacob Tian beberapa menit yang lalu. Thomas Kin mengembalikan perkataannya itu persis seperti yang dikatakan Jacob Tian kepadanya. Jacob Tian sangat marah hingga menggertakkan giginya. Dasar orang tak berguna. Jika bukan karena manajer itu salah mengenali orang, bagaimana mungkin Thomas Kin dapat bertingkah angkuh seperti sekarang? Jacob Tian sangat marah. Bagaimana bisa orang biasa seperti dia bertingkah angkuh di hadapannya?
Jacob Tian ingin melawan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Manajer bodoh itu telah meyakini bahwa Thomas Kin adalah tamu VIP mereka. Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Jacob Tian memiliki latar belakang keluarga, namun dengan adanya tongkat listrik para petugas keamanan di depan mereka, maka ia tetap harus tunduk kepada mereka. Terdapat lebih dari 10 botol minuman keras di atas meja. Jika harus meminum semuanya, pasti akan merusak kesehatan. Jacob Tian ragu-ragu sejenak, perlahan mulai menekuk kedua lututnya dan berlutut sambil menggertakkan gigi, lalu bersujud sampai kepala menyentuh tanah sebanyak 3 kali. Saat itulah Thomas Kin bangkit, dan langsung berjalan keluar dari private room. Begitu manajer itu melambaikan tangannya, para petugas keamanan ini pun menyimpan kembali tongkat listrik mereka. Hei, yang bermarga Tian, sebaiknya jangan membuat masalah di sini. Ini adalah real estate keluarga He, bukan sembarangan tempat yang bisa kamu ganggu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 270 adik kelas. Manajer itu keluar bersama Thomas Kin setelah memberi beberapa peringatan kepada Jacob Tian dan yang lainnya. Beberapa orang di sekitarnya membantu Jacob Tian berdiri. Bagaimanapun, ia disetrum dengan tongkat listrik, seluruh tubuhnya melemah, dan belum sadar sepenuhnya. Sialan. Dasar bajingan Thomas Kin, beraninya menyuruhku berlutut untuknya, dia seperti mencari mati. Anak muda kaya lainnya juga menunjukkan ekspresi muram. Benar, Thomas Kin ini terlalu sombong, memanfaatkan para petugas keamanan yang salah mengenalinya, untuk berpura-pura menganggap dirinya sebagai tamu VIP. Jika saatnya CEOH tiba, kita lihat apakah dia masih bisa berpura-pura. Jacob Tian dengan susah payah kembali duduk di kursi, sekujur tubuhnya terasa sakit, ia berkata sambil menggertakkan gigi. Dasar bajingan, biarkan dia bersenang-senang sejenak, mari kita lihat apa yang akan dilakukan CEOH terhadapnya. Setelah keluar dari private room, manajer itu membawa Thomas Kin ke sebuah ruang elegan di lantai atas. Sebastian He juga terburu-buru kemari. Sebastian He adalah seorang wanita paruh baya berusia 40-an. Ia telah menerima banyak wawancara di TV, dan Thomas Kin merasa tidak asing ketika melihatnya. Saudara senior. Apakah Anda adalah saudara senior Kin? Thomas Kin dan Sebastian He berjabat tangan. Seketika ekspresi Sebastian He penuh dengan senyuman. Berjumpa dengan saudara senior, sama seperti berjumpa dengan guru. Merupakan suatu kehormatan besar bisa belajar dengan guru selama 10 tahun. Saudara senior, bagaimana keadaan guru? Apakah dia baik-baik? Thomas Kin mengangguk. Guru tinggal di pegunungan sepanjang tahun, mengembangkan karakter dirinya, dan dalam keadaan sehat. Sebastian He mengangguk. Ia sangat semangat ketika memikirkan hari-hari ia belajar dengan guru, betapa baiknya jika ia memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan guru. Keduanya banyak berbicara, dan pada dasarnya, Sebastian He lah yang lebih sering menanyakan perihal guru. Setiap kali bercerita tentang kehidupan di pegunungan, Sebastian He selalu terlihat iri. Setelah bercerita selama setengah jam, Sebastian He tidak berani melanjutkan pembicaraannya lagi. Ia khawatir saudara seniornya akan lelah. Saudara senior, ku dengar, kemungkinan rumah leluhurmu akan dibongkar. Jika berdiskusi dengan Ketua Sun, aku rasa rumah itu masih bisa dipertahankan. Thomas Kin menggelengkan kepala. Meskipun rumah leluhur itu layak untuk dikenang, namun juga tidak perlu dipertahankan sepanjang waktu. Tidak mungkin hanya demi ia seorang, mempengaruhi perencanaan kota. Thomas Kin tidak seegois itu. Biarkan saja, aku akan bertemu dengan Axel Sun, tidak perlu menghususkanku. Sebastian He berkata, kalau begitu, aku sudah menyiapkan sebuah hadiah, yang bisa diberikan kepada saudara senior. Sambil berkata, Sebastian He mengeluarkan selembar peta perencanaan dari dalam tas, dan meletakkannya di depan Thomas Kin. Saudara senior,
Ini adalah tanah terbuka di kaki Gunung Qingmei. Sudah dibeli olehku. Dan sekarang sudah dibangun sebuah manor. Manor ini merupakan tempat terbaik di negeri ini, dengan luas 6.000 meter persegi, bahkan melampaui tempat pemandangan terkenal kita yang di China, yaitu Manor keluarga Qiao. Manor ini dibangun dengan arsitektur kuno. Hutan bambu, jembatan kecil, bebatuan, air mancur, mata air panas, pohon ceri, pohon buah-buahan, dan sebagainya. Total ada 200 kamar, semuanya didekorasi dengan furnitur kayu solid berkualitas tinggi, fasilitas modern, dan tempat tinggal yang sangat nyaman. Aku sudah lama mencari manor ini sejak aku mendengar bahwa guru tidak lagi menerima murid. Sekarang akhirnya berhasil dibangun, dan akan selesai dalam beberapa hari. Thomas Qin mengangguk, manor sebesar ini pasti menghabiskan banyak biaya, pasti sangat merepotkanmu. Sebastian He tersenyum, hadiah untuk saudara senior tidak bisa diukur dengan uang, itu hanyalah sebuah manor, tidak menghabiskan lebih dari 6 miliar. Bersambung.